Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Sabtu 19 November 2022. Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Paulus Jeraman CMF. Dasar permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Mari kita dengarkan bersama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama, kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudaranya itu. Maka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang di dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak untuk mendapatkan bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para pencinta insan yang terkasih, hari ini penginjil Lukas mengetengahkan kepada kita kisah kedatangan orang-orang Saduki yang hendak mencobai Yesus. Sekedar informasi, kaum Saduki adalah kaum aristokrat dalam masyarakat Yahudi yang terdiri dari imam-imam dan para tuan tanah yang kaya raya. Imam-imam yang berasal dari kalangan Saduki ini memiliki pengaruh yang besar dalam mengatur peribadatan di Bait Allah. Ciri yang membedakan kelompok ini dari kelompok lainnya dalam masyarakat Yahudi adalah bahwa mereka, yaitu orang-orang Saduki, tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Mereka pun tidak percaya akan adanya roh, dan pula mereka tidak percaya akan adanya malaikat-malaikat. Kitab suci yang mereka akui hanyalah kelima kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Pencinta insan yang terkasih, orang-orang Saduki ini datang menjumpai Yesus bukan untuk berdiskusi secara sehat, tetapi mempunyai intensi untuk mencobai, bahkan menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang kebangkitan dalam kaitan dengan perkawinan Levirat yang masih berlaku di masyarakat Yahudi pada zaman itu. Mereka mengajukan satu soal yang didasarkan pada kitab Ulangan bab 25 ayat 5 sampai 6. Dikisahkan ada 7 orang bersaudara yang sulung menikah dengan seorang perempuan lalu mati tanpa meninggalkan anak. Secara berturut-turut ke-7 bersaudara ini
memperistri perempuan yang sama, dan semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Kemudian perempuan itu pun mati. Pertanyaannya, pada hari kebangkitan, siapakah yang menjadi suami yang sah dari perempuan ini? Sebab ketujuh-tujuhnya sudah pernah menjadi suaminya ketika masih hidup di dunia. Pencinta insan yang terkasih, ternyata bagi Yesus, soal yang mereka tanyakan hanya seujung kuku. Ini persoalan yang kecil. Yesus menjawab dengan tenang bahwa pada saat kebangkitan, orang-orang yang berkenan kepada Allah akan hidup seperti malaikat yang tidak bisa mati lagi. Sukacita atau kegembiraan yang dialami tidak lagi bergantung pada hal-hal duniawi, hal-hal ragawi, seperti makan atau minum, kawin ataupun dikawinkan. Pada hari kebangkitan, orang-orang yang berkenan akan memperoleh tubuh kebangkitan yang tidak memerlukan makan dan minum, tidak bisa menjadi keriput dan tua. Mereka akan hidup selama-lamanya di hadapan Allah seperti para malaikat. Yesus memperkuat jawabannya ini dengan mengutip kitab Keluaran bab 3 ayat 1-6 tentang Allah menampakkan diri kepada Musa dalam semak belukar yang menyala-nyala. Dalam kisah ini, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah orang-orang hidup, bukan Allah orang-orang mati. Jawaban ini menjadi pukulan telak bagi orang-orang Saduki yang memang mempercayai kitab Keluaran dan mengakui Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai leluhur mereka. Para pencinta insan yang terkasih, poin yang kita ambil adalah bahwa kisah yang ditampilkan dalam perikop ini sungguh-sungguh memperkuat keyakinan iman kita akan adanya kebangkitan badan yang termuat dalam syahadat iman kita. Saat kematian menjemput kita, badan akan terpisah dari jiwa. Badan akan membusuk dan jiwa diadili. Bagi yang berkenan kepada Allah, maka akan menikmati kebahagiaan surgawi. Tapi bagi yang menolak Allah dan keselamatannya, akan memperoleh kebinasaan. Para pencinta insan yang terkasih, saat itu menjemput kita. Kita masuk dalam kelompok yang mana? Semuanya sangat bergantung pada jalan mana yang kita hidupi di dunia ini. Tuhan memberkati.